Berjumpa lagi dengan Rein Podcast, persembahan dari PT Reasuransi Indonesia Utama Persero atau yang biasa kita kenal dengan Indonesia Re. Perkenalkan, saya Dwini Restu Ahnita, Client Manager and Treaty Underwriter dari Indonesia Re. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Arthur Daniel. Halo, selamat siang. Makasih banyak Mbak Dwini sudah ngasih kesempatan saya di sini gitu ya. Gimana kabarnya nih, Mas Arthur aja kali ya? Boleh Mas Arthur, ini saya manggilnya Mbak Dwini atau Mbak Anita? Mbak Dwini aja. Dwini, oke. Ya, jadi pada episode ini kita akan bahas mengenai career talks. Oke. Mungkin simple ya topiknya, tapi kayaknya agak cukup berat sih. Mungkin pertama Mas Arthur bisa jelasin nggak sih apa sih perubahan karir itu? Definisi dalam konteks definisi gitu ya? Iya, definisinya apa? Perubahan karir, definisi, menarik nih. Jadi ini pertanyaan pertamanya dari Mbak Dwini ini udah langsung, dari Mbak siapa tadi, Mbak Dwini ya? Iya. Dari Mbak Dwini ini udah langsung filosofis banget nih. Jadi saya coba jelasin gitu ya dengan analogi gitu ya. Ini menurut saya pribadi gitu ya, tentang perubahan karir. Saya bisa analogiin kalau misalnya perubahan karir itu seperti kita contohnya tuh lagi naik roller coaster mungkin ya. Di situ kita ada beberapa fase dan menurut saya itu relevan dengan perubahan karir. Fase pertama itu roller coaster itu kita mulai nanjak nih. Biasanya tuh abang-abang roller coaster tuh nanjak tuh mulai pelan-pelan tuh, sengaja tuh buat bisa nge-build buat bisa nge-build ininya, vibes-nya, ketegangannya supaya lebih tinggi gitu kan. Sama juga dengan fase perubahan karir. Di fase itu biasanya tuh kita masih mulai meraba-raba nih. Kita masih takut, kita masih khawatir tentang tantangan kita tuh apa, karena kita masih belum dapat gambaran. Kita masih tinggi di roller coaster, belum tahu tuh ketinggiannya berapa, rutenya gimana. Sama gitu kan. Nah, dari fase itu kita masuk ke fase 2. Fase 2 ini apa? Yaitu ketika kita akhirnya sampai di puncak roller coaster nih. Di situ biasanya abang-abang roller coaster juga ada yang matiin tuh mesinnya, ada yang emang sengaja dipelanin gitu. Nah, dari atas ini biasanya tuh kita dapat gambaran gitu. Kita mulai dapat gambaran tentang rutenya itu seperti apa, tantangannya itu seperti apa. Sama juga sama perubahan karir. Ketika kita akhirnya sudah memutuskan untuk melakukan perubahan karir, mungkin kita udah mulai tahu gitu ya, setelah kita terjun langsung kita udah mulai tahu tantangan kita seperti apa, hambatan kita seperti apa. Cuma pertanyaannya apakah setelah kita di atas puncak roller coaster itu kita masih takut atau enggak? Kalau saya pribadi sih masih takut gitu ya. Saya sebenarnya emang basically penakut dalam segala aspek kehidupan gitu ya. Saya takut ketinggian, saya takut kerendahan, saya takut orang tua. Jadi itu sebenarnya kenapa mungkin ketakutannya berbeda kali ya. Dari pas kita menanjak itu ketakutannya itu kita lebih takut, kita belum tahu nih binatangnya apa nih, ketegangan kita, tantangan kita ini apa gitu kan. Tapi pas udah kita di atas, ketakutan kita berubah. Jadi ketakutan apakah kita bisa menghandle tantangan itu gitu yang udah kita lihat. Sama kayak kerjaan juga, ketika kita akhirnya sudah terjun, kita sudah tahu tantangannya, kita jadi takut juga nih, kita bisa nggak nih handle ini ya? Kepercayaan yang diberikan ke saya ini bisa nggak nih ya buat manage semua ekspektasi orang. Nah itu sebenarnya di fase atas itu sebenarnya kita masih takut. Fase selanjutnya menurut saya itu fase meluncur. Fase meluncurnya roller coaster itu sebenarnya kan jadi tujuan utama dari roller coaster gitu kan, supaya bisa menghibur para adrenalin junkie gitu ya. Di situ biasanya ada 2 respon tuh. Ada orang yang emang pas terjun itu jadi bawaannya happy, excited, enjoy. Tapi ada juga orang yang pada akhirnya nggak ada perubahan, tetap bawa takut, tetap bawa tegang, merenggut, manyun sampai selesai permainan selesai gitu ya. Sama juga itu dianalogikan dengan karir gitu ya, perubahan karir. Ketika kita pada akhirnya sudah, jadi meluncurnya itu bisa kita anggap sebagai proses beradaptasi. Kita harus punya toleransi buat beradaptasi. Sama ada 2 respon juga. Respon pertama, kalau kita memang berhasil beradaptasi, menurut saya kita jadi bawaannya tuh enjoy. Kita bawaannya enjoy, kita bisa bawa kerjaan kita dengan happy, kita bisa berkolaborasi dengan tim baru kita, ya pada akhirnya kita bisa lebih rileks buat menjalani sisa penugasan baru kita gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa beradaptasi dengan baik, ya berarti di situ kita selama sisa perjalanan karir kita ya kita bakal menyalahkan keadaan, kita bisa terus bawa nggak enjoy, ya pada akhirnya bahkan lebih parah mungkin kita menyesali keputusan kita gitu ya, dan ya bisa jadi perilaku buruk lainnya sebenarnya. Nah itu 2 respon ketika roller coaster itu meluncur. Fase terakhir menurut saya ini yang paling penting juga adalah fase di mana Mbak Dwi ini mungkin pernah kali naik roller coaster ketika kita sudah sampai putaran pertama. Itu biasanya abang-abang nanya kan kayak, ini kalian mau lagi nggak nih gitu-gitu kan. Nah buat itu orang-orang ya? Iya bener-bener gitu kan. Nah, buat ada abang-abang. Nah iya tuh.
yang masih pakai naik sepeda gitu ya kan jalan ini kan. Nah jadi buat kita yang memang sudah beradaptasi dengan baik, kita pasti jadi golongan-golongan orang-orang yang penumpang di roller coaster itu yang memang mau dong bang, lanjut dong bang, masih excited buat lanjutin. Karena apa? Karena memang kita sudah menguasai medan mungkin ya, kita sudah menguasai medan dan memang kita sudah siap lah untuk bisa tantangan baru ke depannya. Karena ya tadi kita sudah menguasai medan. Mungkin itu kali ya untuk penjelasan, semoga terlihat filosofis juga seperti pertanyaan Mbak Dwi ini. Wah, menarik sekali ya penjelasan dari Pak Arthur. Walaupun pertanyaannya itu kayak sederhana, tapi memang penjelasannya sangat filosofis. Terus kira-kira faktor apa aja sih yang mendorong ketika mempertimbangkan suatu perubahan karir? Ada nggak sih pengalaman pribadi yang turut mempengaruhi keputusan tersebut, Mas Arthur? Oke, mungkin cukup panjang gitu ya kalau pengen jelasin gitu ya. Mungkin butuh episode 2 mungkin podcastnya juga. Cuma saya siap gitu kan teman-teman ya. Jadi mungkin saya pertama jelasin dulu background pertama saya gitu ya. Jadi saya ini join di Indonesia Raya itu di tahun 2016. Waktu itu selama 1 tahun saya masih on job training. Kalau nggak salah sama Mbak Dwi ini juga kan ya. Sama ya kita ya. Kalau nggak salah tuh. Di situ selama 1 tahun akhirnya saya penempatan di legal di 2017 sampai 2022. Jadi kurang lebih saya udah 5 tahun, lumayan lama saya di legal 5 tahun. Nah, kenapa saya ditempatkan di legal? Karena memang simple, background studi saya itu di bidang hukum di salah satu perguruan tinggi di Bandung. Cuma kalau tanya kenapa Bandung, saya nggak tahu juga sebenarnya. Nah, habis itu, di awal tahun 2022 ada salah satu direktur yang approach saya gitu ya. Waktu itu by phone, di situ intinya ngejelasin tentang tentang minat dan ketertarikan saya atas adanya kesempatan buat peningkatan karir, promosi lah intinya. Cuma di situ konsekuensinya itu adalah adanya perubahan karir juga. Jadi saya nggak lagi di legal, diusulkannya di departemen saya saat ini, yaitu sebagai Korsek dan Protokol Departemen Head. Di situ saya juga diminta gitu ya, saya diminta beliau untuk bisa menyampaikan semacam program kerja atau rencana atau apalah yang mau saya lakukan buat departemen ini, mau saya bawa kemana gitu. Di situ jujur di situ ya yang terbesit di benak saya adalah saya pengen ngindar sebenarnya dari diskusi telepon itu karena saya belum siap, saya pengen coba cari cara yang elegan gitu ya buat menghindar. Cuma yang terbesit itu ya dengan mempertimbangkan lingkungan, saya nggak mungkin gitu kan bilang, Pak, sorry Pak, suara Bapak ketutupan sama suara ayam gitu kan. Karena jujur gini ada, di waktu itu kan lagi zaman WFH ya, lagi zamannya WFH dan itu saya lagi WFH tuh di situ tuh. Di tetangga saya tuh punya ayam tuh banyak banget Mbak Dwi ini. Ayamnya banyak banget, tapi ayam tuh kayak bermutasi gitu loh. Dia tuh stamina nggak habis-habis. Jadi pagi, siang, malam tuh dia berkokok terus gitu kan. Nggak subuh doang ya? Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman... Mungkin karena tahu orang lagi WFH kali. Kayaknya kali ya, jadi jahil gitu ya, bener-bener. Cuma jadi mungkin buat teman-teman yang waktu itu ngerasain gitu ya meeting sama saya pas saya lagi WFH, akhirnya saya memutuskan buat open mic, itu tuh pasti ada tuh paduan suara ayam lagi berkokok gitu kan. Nah, kenapa saya mau coba cari cara buat menghindar sebenarnya? Karena saya belum siap. Pertama saya belum siap untuk cari program kerja, cari rencana, karena ini suatu hal yang baru, saya masih clueless. Dan yang paling utama adalah saya belum siap sebenarnya keluar dari zona nyaman saya waktu itu. Karena zona nyaman saya di situ adalah legal. Saya sangat suka bekerja di legal, bidang saya di legal. Di situ makanya saya terus meningkatkan diri. Akhirnya saya juga ngambil sertifikasi profesi, legal auditor, procurement contract, profesional. Saya juga sebenarnya udah pengacara tersumpah nih. Ini sebenarnya saya bisa nyalain timer nih diskusi kita sekarang nih ya. Jadi itu sebenarnya yang bikin saya nggak siap. Dan mungkin beliau notice gitu ya, beliau notice ada jeda, ada pause gitu ya dari pas diskusi di telepon itu. Akhirnya beliau lebih lanjut menyampaikan ekspektasi dan gambaran atau pertimbangan kenapa akhirnya saya menjadi pilihan yang tepat buat ditempatkan di sini. Itu mungkin salah satu pertimbangannya karena memang kepercayaan, terus keyakinan sama pengakuan dari beliau tentang kinerja saya waktu saya di legal, itu jadi faktor utama dan terbesar mungkin ya kalau misalnya saya akhirnya mempertimbangkan untuk perubahan karir. Yang kedua, mungkin klise ya, karena saya juga sebenarnya orangnya tuh sangat suka belajar. Saya percaya kalau misalnya segala aspek pekerjaan itu penting dan bermanfaat. Nah, jadi itu sebenarnya saya merasa ini saya dikasih media nih buat bisa coba pengalaman baru. Nah, itu juga kan pengalaman-pengalaman baru itu sangat berdampak juga buat pertumbuhan profesional dan pribadi saya juga sih sebenarnya. Mungkin itu Mbak Dwi ini. Apa sih langkah pertama yang dilakukan ketika memutuskan, oke aku mau berpindah karir? Oke. Langkah pertama saya pasti saya memantapkan diri ya, saya mempersiapkan diri, saya melayakkan diri saya kalau intinya saya ingin membuktikan gitu ya, membuktikan kalau memang kepercayaan yang diberikan ke saya itu emang merupakan suatu keputusan yang tepat gitu ya. Sampai pada akhirnya ada direktur yang approach saya itu ada di fase dia bisa sombong nih sama teman-teman direkturnya nih kayak,
lo tau Arthur kan? Kayak Arthur yang mana? Iya, Arthur yang super mumpuni itu di Korsek, pejabat Asik. Korsek. Dulu saya tuh yang ngusulin. Nah sampai kayak gitu tuh, itu kan bentuk achievement juga gitu kan. Itu satu. Nah setelahnya ya pasti saya koordinasi lah. Saya hearing sama teman-teman tim baru saya. Situ saya koordinasi, saya bisa cari tahu sebenarnya di situ pending mattersnya apa di tim baru saya, ongoing projectnya apa, sama mungkin isu atau kendala atau hambatan itu apa. Pada akhirnya semuanya sangat support sih. Jadi saya nggak butuh waktu banyak buat bisa adaptasi juga di sini. Jadi keren banget sih teman-teman tim saya di Korsek sekarang, calon-calon pemimpin kayaknya. Berarti alhamdulillahnya waktu udah berpindah gitu emang lingkungan tuh cukup mendukung Yes, gitu ya, betul, sangat betul. berpengaruh juga Betul. gitu. Terus berarti kan Mas Arthur ini udah sekitar 2 tahun ya pindah Yes. dari legal ke Korsek ini. Kira-kira pengalaman apa aja sih yang sekarang udah didapat gitu, sesuai nggak sih sama ekspektasi awal waktu memutuskan oke deh aku coba, atau beda gitu sama ekspektasi awalnya gitu? Oke. Ekspektasi ya. Jadi di departemen saya sekarang ini tuh ada 3 unit ya. Unit Korsek, unit filing, sama unit protokol. Mungkin sebagian besar tuh sesuai ekspektasi. Ekspektasinya apa? Ekspektasinya ya banyak pekerjaan rumah, banyak hal yang harus di-improve, banyak hal yang jadi harus dipelajarin. Itu ekspektasinya pasti itu sesuai lah. Cuma ya bener-bener luar ekspektasi ini ada nih 2 unit saya nih. Jadi pertama di Korsek unit gitu ya. Di Korsek unit ini mungkin secara hard skill dan soft skill saya selama saya di legal itu masih lumayan kepake karena 40% itu masih ada kaitannya lah sama hukum. Contohnya kayak masalah koresponden perusahaan, terus masalah pelaksanaan RUPS, government relation, terus spokesperson perusahaan itu masih ada keterkaitannya, jadi masih bisa gitu kan. Cuma 60% sisanya nih yang paling dominan tuh event handling di Korsek. Itu tuh saya emang di awal di info gitu ya. Kalau misal Korsek tuh salah satu juga kita bakal bertanggung jawab sama event-event perusahaan gitu kan. Cuma saya nggak nyangka aja terlalu banyak banget ini tanggung jawab saya buat event-event perusahaan. Di bulan Maret ya Mbak Dwi ini ya, itu ada kali saya ada 3 proposal kegiatan perusahaan yang skalanya cukup besar, itu saya semua tuh yang handle tuh. Mulai dari buka puasa bersama karyawan, terus event kompetisi antar klaster, sampai perayaan Paskah. Coba tuh. Dari 3 itu 2 acara keagamaan tuh saya handle. Dari 2 agama yang berbeda juga tuh Mbak Dwi ini. Jadi itu mungkin ya, cuma ini konteksnya lebih ke ekspektasi gitu ya. Ekspektasinya beda, cuma kalau saya senang atau nggak menjalannya senang. Saya senang banget, saya senang tanpa saya sadari itu saya dapat peningkatan soft skill juga dalam bidang people management sama problem solving khususnya. Terus juga saya suka berkolaborasi, di situ saya bisa dikenalkan sama tim-tim baru, saya diajarkan cara bekerja sama dengan baik gitu ya. Ya mungkin itu kali ya. Kalau masalah ekspektasi ada yang sebagian besar sama cuma beda. Itu unit yang pertama. Unit kedua juga sama nih. Ini di luar ekspektasi nih protokol unit nih. Awalnya saya kira tuh kan kayak protokol tuh cuma fokusnya kayak pendampingan direksi kita aja gitu kan. Ya itu bisa lah kita travel arrangement, terus masalah scheduling itu masih oke lah. Cuma kalau protokol BUMN tuh coba deh. Itu keren-keren banget Mbak Dwi ini ya. Coba Mbak Dwi ini mungkin kalau Mbak Dwi ini notice di acara-acara BUMN yang isinya tuh mungkin ada banyak BUMN, itu tuh 2 jam sebelumnya tuh biasanya udah pada tercecer tuh protokol-protokol BUMN tuh menuin ruangan tuh. Mereka biasanya tuh ya pokoknya mastiin semua persiapan ruangan tuh udah clear lah ya. Nah, di sini tuh ada kayak kompetisi gak tersirat gitu loh Mbak Dwi. Antar protokol itu antar ya? protokol. Sumpah dari mulai siapa protokol yang bisa ngasih tempat duduk yang paling strategis, siapa protokol yang bisa ngasih akses parkir paling bagus, siapa protokol yang bisa nemuin direksinya ke tamu VIP, sampai siapa protokol yang paling representatif, paling good looking tuh ada juga tuh Mbak Dwi ini. Nah itu kan jadi PR gitu ya, itu jadi PR buat saya. Akhirnya saya sama teman-teman protokol selama beberapa bulan ini improve gitu ya cara berpenampilan kita supaya lebih necis, lebih representatif. Ya akhirnya hasilnya mungkin Mbak Dwi ini dan teman-teman semua bisa notice gitu kan, saya dan protokol sekarang ini ya kayak gini, gagah gitu kan. Mungkin itu sih Mbak Dwi ini. Pantes kita juga agak Arthur udah lama gak ketemu nih kok beda banget itu ya. Ternyata karena sekarang udah mulai ini protokol. Saingan kita gitu protokol-protokol BUMN lain. Persaingannya cukup positif ya. Positif, betul. Oke Mas Arthur, tadi kan cukup menarik ya ceritanya. Jadi banyak banget berarti hal-hal baru yang tadinya nggak tahu, jadi pelajaran baru juga gitu. Nah, tapi dari semua perjalanan itu pasti ada dong tantangan-tantangan yang dihadapi gitu. Kira-kira apa sih tantangan terbesarnya gitu, dan ada strategi nggak yang emang Mas Arthur udah terapin dan kayaknya nih ampuh nih bisa diterapin nih dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika kita sedang proses berpindah karir itu? Oke. Tantangan ya, sebenarnya saya mungkin baru ngalamin ya, tahun lalu sebenarnya itu tantangan terberat saya dari fase perubahan karir saya kayaknya. Jadi mungkin awalnya gini, waktu saya di legal itu saya tuh punya kebiasaan, menurut saya tuh kebiasaan positif gitu ya, saya suka baca.
Jadi itu setiap pagi tuh saya selalu baca jurnal hukum. Saya selalu update lah, intinya dalam satu hari tuh saya minimal ada satu ilmu baru hukum yang saya pelajarin. Dan saya tuh bawanya dengan enjoy, saya happy banget dulu tuh. Bahkan kalau itu jurnal yang gak ada update, saya tuh kayak, saya cari jurnal lain deh, pokoknya harus ada. Jadi membaca itu dulu jadi salah satu hobi saya, dan saya bangga gitu dulu ya. Setelah 1 tahun saya perubahan karir, sebenarnya ya saya masih lumayan intens ngelakuin itu. Cuma pas tahun kedua, yaitu tahun lalu, itu sudah mulai berkurang sampai akhirnya tuh ada berapa bulan terakhir tuh saya nggak pernah baca lagi gitu ya. Dengan alasan karena ya saya nggak sempet lagi, dan mungkin baca-baca artikel itu udah nggak lagi relevan dengan bidang kerjaan saya. Terus yang jadi triggernya adalah waktu itu kalau nggak salah saya lupa lagi buka puasa bersama tahun lalu atau apa gitu ya. Buka puasa bersama tapi teman saya non muslim semua, jadi ya nggak masalah juga kan sebenarnya kan. Nah di situ kita ngobrol masalah banyak hal. Cuma dari topik-topik itu 75% tuh bahas masalah update hukum. Nah dari 75% itu 73% saya nggak ngerti, saya roaming gitu ya. Mereka bahas apa gitu kan. Dan di situ akhirnya saya ngerasa, aduh kok saya bodoh banget gitu kan, saya ngerasa kecewa jadi gitu kan. Ketinggalan ya, Saya ngerasa ketinggalan, itu hal yang paling saya takutkan sebenarnya. Saya merasa diri saya bodoh dan saya nggak berkembang. Nah itu mulai terefleksi lah di situ. Jadi itu yang benar-benar tantangan saya mulai bingung, saya mulai bertanya pada diri saya sendiri gitu kan, apakah saya ini ada di track yang tepat, di path yang tepat, karena memang kebiasaan saya tuh hilang gitu. Nah, cuma ditanya solusinya apa, sebenarnya saya cari solusi sendiri, saya coba paksain gitu ya, mulai lagi baca artikel-artikel hukum. Bedanya mungkin pada awal-awal tuh yang dulu saya seneng, cuma kalau sekarang mungkin saya baca itu karena saya dituntut, emang harus baca gitu, itu merupakan paksaan buat diri saya sendiri, jadi saya nggak fun sebenarnya. Itu saya lakuin intens, sampai pada akhirnya mungkin belakangan ini saya udah mulai dapat lagi nih minat sama ketertarikan saya buat baca artikel hukum gitu ya. Nah, cuma pada akhirnya juga saya sadar gitu kan, saya sadar kalau perubahan karir ini bukan jadi faktor penghambat saya, faktor yang buat saya nggak berkembang. Pada akhirnya setelah saya cek lagi, ya sebenarnya faktor penghambat atau faktor yang bikin saya nggak berkembang adalah diri saya sendiri gitu kan. Saya menjustifikasi rasa malas saya itu dengan pengecualian-pengecualian. Kayak contohnya tadi saya udah nggak bisa baca lagi karena udah nggak ada waktu, atau mungkin karena udah nggak relevan. Itu kan sebenarnya bentuk pengecualian yang bisa saya ciptakan sendiri gitu kan. Jadi ya pada akhirnya itu bukan dari bentuk konsekuensi dari perubahan karir sih. Cuma itu tantangan saya sebenarnya yang harus saya bisa manage supaya nggak keulang lagi mungkin. Karena sebenarnya walaupun mungkin di satu aspek yang Pak Arthur dulu itu mungkin berkurang, tapi kan hal lain berkembangnya di sisi yang lain gitu ya. Jadi tergantung kita lihatnya gimana. Cuma berarti kalau Mas Arthur ini tipikal yang tetap mempertahankan basic sebelumnya ya, tetap di-maintain gitu supaya nggak sampai benar-benar hilang kayak tadi, mungkin sampai jadi kayak nggak update gitu ya. Betul. Dan menurut Mas Arthur nih udah di posisi mana nih? Udah cukup sukses belum nih dalam menjalani perubahan karir ini? Mungkin apa ya, kalau ukuran parameter yang dari aspek prestasi gitu ya, pencapaian prestasi itu susah gitu ya. Ibaratnya kayak kalau kata anak-anak SMA zaman dulu, kalau Mbak Dwi inget tuh kayak susahnya tuh sesusah kayak melukis langit, menguras lautan gitu-gitu, itu susah banget. Cuma mungkin parameter sukses di perubahan karir saya menurut saya lebih ke perasaan kepuasan gitu ya, sama pencapaian pribadi. Jadi ketika saya merasa terinspirasi, ketika saya ngerasa berkembang, dan ketika saya happy buat jalanin kerjaan saya sekarang, saya bisa asumsikan saya udah ada di kesuksesan saya sendiri sih kayaknya. Jadi tadi ya di tahap kita tuh udah bisa mulai enjoy dan excited terus melanjutkan karir yang sekarang ini gitu ya. Mungkin di situ kita kayak bisa lihat, oh nih kita udah sukses nih, move on melakukan perubahan karir itu ya. Betul. Oke Mas Arthur, seru banget nih, nggak kerasa nih kayaknya udah berapa jam ya kita ngobrol. Kita udah masuk ke pertanyaan terakhir ya. Kira-kira ada nggak nasihat atau kiat-kiat yang Mas Arthur bisa bagikan gitu ke teman-teman mungkin yang saat ini sedang dalam posisi mempertimbangkan untuk berpindah karir atau hal serupa? Mungkin pesan-pesan kali ya, berkaca dari pengalaman pribadi ya Mbak Dwi ini. Mungkin jangan sampai kekhawatiran dan ketakutan itu menahan langkah teman-teman untuk menuju ke perubahan yang mungkin bisa jadi lebih baik perubahannya kan. Karena memang di dalam suatu ketidakpastian tuh biasanya ada kepastian atas suatu pertumbuhan pribadi yang lebih baik dan pencapaian yang mungkin luar biasa. Sama mungkin selanjutnya berkaca juga dari pengalaman pribadi,
perubahan karir itu nggak berarti teman-teman harus ngelupain ilmu-ilmu yang udah teman-teman pelajarin di karir sebelumnya. Justru itu harus terus diasah karena nanti bisa jadi knowledge enrichment juga buat teman-teman. Ya, mungkin itu sih Mbak Dwini. Oke, makasih banyak. Makasih banyak Mbak Dwini. Pesannya dan sharingnya. Tuhan, makasih. Jangan kapok-kapok ngundang saya Mbak Dwini ya. Ya, semoga semua perbincangan kita pada episode ini bisa bermanfaat. Amin. Banyak hal-hal dan hal positif ya tentunya yang bisa diambil sama para teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan dan mohon maaf kalau ada salah dan kekurangan. Jangan lupa tunggu Rain Podcast berikutnya. Share, like, and comment video ini dan subscribe channel Indonesia Re. Sampai ketemu lagi. Dadah!